Kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pagi, Pak. Guru. Selalu semangat pagi. Semangat pagi. DN 48 pasti bisa. Yes. 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 Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baik, kawan-kawan semuanya, sebelum kita belajar, malah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Jadi pagi-pagi harus semangat ya anak-anak ya. Kita sebelum mulai pelajaran kita harus semangat. Berikutnya kita lakukan tepuk belajar. Masih kan nggak tepuk belajar gimana? Ayo. Masih Pak Guru. Masih, Pak. Tepuk belajar. Baca Buka buku, biar pintar. Biar tahu. Jadi pintar. Pintar. Berikutnya anak-anak kita lakukan tepuk PPK. Ingat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Mandiri, gotong royong, integritas. Baik anak-anak, luar biasa sekali. Bapak senang sekali masuk kelas ini karena anak-anaknya semangat semua. Jadi Bapak harap semua tetap semangat seperti ini. Bapak mau tanya dulu nih di kelas ini, siapa yang tidak masuk ini? Parno, Pak. Putri, Pak, sakit. Putri sakit. Parno kemana Parno ini? Lambat Pak, Parno. Lambat, Pak. Jadi ada Jalannya rusak. Kita juga, iya. Pak, nggak masuk nih, Pak. Iya. Jadi Bapak harap ya, yang itu kan ada si Putri sakit ya. Jadi Bapak harap kamu itu menjaga kesehatan ya. Karena sekarang lagi musim penyakit ya, batuk. Jadi jaga kesehatan baik-baik, konsumsi makanan sehat, tetap istirahat ya. Itu pesan Bapak untuk kalian. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita lakukan kegiatan seperti biasa untuk membaca buku yang bukan buku pelajaran. Silakan manfaatkan pojok baca yang ada di kelas, baca buku yang kalian sukai. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk membaca buku ya. Ya, aku baca ini aja. Aku baca ini. Baca cerita ini aja. Rani, kamu. Saya baca pantun. Baik anak-anak, Iya Pak. waktunya sudah habis ya. Ya, Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita dengarkan menyanyi lagu Indonesia Raya ya. Iya Pak. Baik anak-anak, tadi sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tadi Hasan tadi baca apa Hasan? Tadi saya baca buku tentang maling kundang, Pak Guru. Ya, berkita tentang apa maling kundang? Nah, maling kundang itu ceritakan anak yang durhaka kepada orang tuanya, Pak Guru. Dan Ya. dikutuk menjadi batu. Jadi Bapak harap dari kita tadi kalian juga jangan jadi anak yang durhaka ya. Dengan orang tua harus berbakti ya. Pak Guru. Iya Pak Guru. Ya, Pak. Tadi Mimi baca buku apa Mimi? Saya baca Keong Emas, Pak. Oh, baca Keong Emas. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran kita, Bapak mau tanya dulu nih. Minggu kemarin pelajaran kita tentang apa? Bapak mau tanya Pak Parno ini, masih ingat nggak dia nih? Parno, masih ingat nggak apa arti bilangan bulat? Ya, Pak Guru. Ya, Bilangan bulat itu terbagi jadi 3 kelompok. Yang pertama itu bilangan 0, terus bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif, Pak Guru. Iya, bagus sekali. Ayo Mimi, masih ingat nggak Terima apa arti kasih, bilangan Pak bulat? Guru. Ayo Yes. Mimi. Kata Parno tadi itu, Pak, yang ada negatif-negatifnya dengan positif-positifnya itu, Pak. Iya, itu arti bilangan bulat ya. Nih, Bapak mau tanya Abdurrani nih.
Iya, Pak. Bagaimana cara membaca bilangan bulat, Abdurrani? Iya, Pak. Bagaimana cara membaca bilangan bulat? Saya lupa, Pak. Waktu Bapak menjelaskan saya suka tidur. Ayo Robi, mungkin Robi bisa, Robi. Maaf Pak, minggu kemarin saya bolos tuh Pak. Tidak tahu materi. Iya, membaca bilangan bulat itu, Jalan mundur maju, jika Pak. ada, iya, mundur maju. Jika ada tanda negatif, maka dibaca negatif dua. Dua. Jika dia ada positif atau tanda tanpa tanda negatif, berarti dia dibaca positif. 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 Iya. Baik, Nana. Sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Ada yang Iya, tahu Pak. nggak manfaat belajar bilangan bulat tadi? Mungkin Emma bisa kasih penjelasan sedikit. Apa sih kita manfaatnya belajar bilangan bulat? Tahu nggak? Tahu, Pak. Lupa. Ya, untuk apa, Emma? Untuk mengetahui apa ya? Lupa. Oh, apa ya lupa. Endri, ayo Endri. Ini murid kesayangan Bapak, ini pintar deh ini. Biar kita tidak suka berutang, Bapak. Jadi kita tahu kalau kita belanja harga barangnya 5.000. Kalau kita hanya bawa uang 3.000, berarti nggak cukup kan, Pak? Jadi kita tahu kalau gitu kita nggak usah berutang gitu, Pak. Iya, benar Benar nggak sekali ya, ya. Pak? Ya. Benar ya. Benar sekali, Endri. Jadi untuk menghindari utang ya. Benar juga ya. Oke, anak-anak, itu tadi manfaat kita belajar bilangan bulat. Jadi sangat besar sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Bapak harap kamu dengan belajar bilangan bulat ini bisa berbelanja pun tidak kekurangan uang ya, gitu ya. Iya, Pak. Seperti kata Ya, Endri Pak. tadi itu ya. Itu salah satu manfaatnya. Banyak sekali manfaat belajar bilangan bulatnya. Baik, anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bentar, Bapak share dulu ya. Ini tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, materi tentang hitungan bilangan bulat, ini tujuannya. Baik, Bapak minta satu anak untuk membacakan tujuannya, silakan. Iya, Siapa yang Pak. mengajukan diri? Saya Pak Ya. Guru. Pak Guru. Silakan dulu, Hasan dulu. Nah, nanti baru Ya. aturan ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran operasi hitung campur bilangan bulat. Siswa didik mampu menganalisis operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Nah, silakan Abdurrani. Kedua. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint, penjelasan guru, dan penugasan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung campur bilangan bulat Apa kata dengan Onti? Onti panggil apa? cepat. Apa kata Onti sekarang tuh? Ya, karena hari ini kita belajar tentang operasi hitung campur bilangan bulat ya. Sebelum belajar ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran operasi hitung campur bilangan bulat, peserta didik mampu menganalisis operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Nanti Bapak tayangkan kalian video yang Bapak ambil langsung dari YouTube. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint, penjelasan guru dan penugasan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung campur bilangan bulat dengan tepat. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti dalam kegiatan 2 ini kita akan bekerja kelompok anak-anak ya. Sebelumnya, mari kita amati berikut konsep yang harus dikuasain dalam hitung campuran bilangan bulat. Jadi, sebelum kita bisa menguasai perhitungan campuran bilangan bulat, kita harus menguasai dulu konsep yang ada. Yang pertama, konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, konsep tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu ya. Baik, anak-anak. Nah, ini kita belajar pertama tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada contoh 1 sampai 4. Coba Bapak minta kalian analisis dulu dari setiap contoh itu. Apakah ada perbedaan dari setiap pengerjaannya? Apakah sama dengan pengerjaan hitungan biasa atau berbeda? Berbeda, Pak Guru.
Beda, Iya, Pak. Hasan, berbeda. Sekarang Bapak mau tanya bedanya di mana, Hasan? Untuk bedanya di situ yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Yang nomor 1 tidak ada tanda negatifnya hasilnya, tapi yang nomor 2 ada tanda negatifnya, Pak Guru. Iya, benar sekali. Ada perbedaan ya. Yang lain ada? Bisa kasih pendapat? Pak, yang nomor 3 dengan 4 ada tanda kurungnya, Pak. Iya, ada tanda kurungnya. Tanda kurung itu menandakan bilangan negatif ya, atau bilangan bulat negatif ya. Jadi, dari semua pengerjaan ini tidak sama seperti pengerjaan hitungan biasa yang pernah kalian kerjakan. Jadi dia memerlukan syarat khusus. Jadi untuk memahami konsep tersebut, hal yang paling mudah adalah dengan memahami penggunaan garis bilangan. Seperti minggu kemarin, kita pernah belajar tentang penggunaan garis bilangan. Jika di ruas kanan itu bilangan positif, dan di ruas kiri itu bilangan negatif. Jadi nanti kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan ini menggunakan garis bilangan. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tunjukkan kalian video tentang bagaimana penggunaan garis bilangan ini. Jadi tolong diperhatikan anak-anak ya. Jika tidak ada Iya, Pak Guru. tidak jelas atau Baik, tidak Pak mengerti, Guru. nanti boleh kalian tanyakan. Oh iya, bentar ya, saya lagi ya. Saya sudah tidak tahan nunggu videonya, Pak. Iya, yang sabar ya tuh. Aja ya. Awal, Pak Guru. Dari sini aja. Jadi sini, jika operasi penjumlahan, dia menghadap pada arah yang tetap. Contoh, 2 tambah 3. Misalkan dia dari angka 2, dia menuju ke tambah 3. Berarti dia melangkah 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Berarti dia posisi 5. Seperti itu. Itu operasi penjumlahan. Jika operasi pengurangan, dia menghadap ke arah kanan. Jika dia pengurangan, dia akan berbalik arah. Jika dia bilangan positif, dia akan maju ke depan. Jika dia bilangan negatif, dia akan mundur ke belakang. Nanti di slide selanjutnya Bapak akan jelaskan. Iya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Perhatikan soal berikut. 5 tambah negatif 3. Pertama siapkan dulu garis bilangan. Garis bilangan seperti gambar. Jika diminta untuk mengerjakan soal menggunakan garis bilangan, yang pertama kali harus dibuat adalah menggunakan garis bilangan ini. Perhatikan, pertama kita berjalan dari titik 0. Yang pertama bilangan positif. Waduh. Ya, positif 5. Kuya kan yang tilang tuh. Rawan bencana. Jadi dia maju sebanyak 5 langkah karena dibilang positif. Sekarang berada di titik mana? Di titik 5. 5. Selanjutnya, Ya. perhatikan tandanya. Iya, Pak Guru. Penjumlahan. Jika penjumlahan, dia menghadap ke arah kanan. Iya, menghadap ke arah kanan atau arah yang sama tidak berbalik. Ya. Dan iya, ini artinya dia tidak berbalik arah. Yang terakhir, ini bilangan negatif. Jika bilangan negatif, dia akan melakukan mundur sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Maka dari hasil 5 ditambah negatif 3 itu akan menghasilkan bilangan positif 2. Ya, seperti itu. Gimana anak-anak? Untuk contoh yang pertama bisa dipahami? Bisa, Pak Guru. Bisa. Kita ulang lagi ya. Enggak berbalik arah ya Pak ya? Ya. Hanya mundur ya Pak ya? Mundur aja. Lihat positif 5. Berarti dia mengarah ke bilangan positif ya. Berarti dia maju positif. Berarti 5 kali. Dia melangkah 5 kali. Setelah di positif 5, lihat tandanya tengah. Jika dia negatif, dia berbalik arah. Jika dia positif, dia tetap satu arah. Karena dia positif, maka dia tetap arahnya ke arah depan. Kepalanya ke arah depan. Dan jika bilangan negatif 3, dia akan mundur sebanyak 3 kali.
maka ketemulah bilangan positif 2. Baik, Bapak akan tunjukkan soal selanjutnya. Baik, ini pertama dia negatif 4. Karena bilangan negatif, maka dia akan berbalik arah. Kita lihat. Berbalik arah atau mundur sebanyak 4 kali. Jadi kalau bilangan negatif, dia harus mundur sebanyak 4 kali. Udah, Bapak Ibu? Iya, Dan lihat Pak lagi. Guru. Ya, Pak. Tanda positif. Jadi kepalanya ke arah mana, anak-anak? Maju. Maju. Kepalanya kemana? Kanan, Maju, kanan. Ke Pak. kanan. Depan. Nah, Jadi nggak berbalik arah ya, Bapak Kanan. Ibu, ya, anak-anak ya? Ya, nggak berbalik arah. Jadi dia tetap menghadap ke arah kanan. Dan lihat negatif 3. Berarti kalau negatif 3, dia akan melakukan mundur sebanyak 3 kali. Mundur sebanyak 3 kali. Mundur lagi Dan ya, Pak. akan menghasilkan bilangan Negatif 7. negatif 7. Negatif. Gimana anak-anak? Dari 2 contoh ada pertanyaan? Tidak, Pak Guru. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Bapak stop screen-nya. Jadi sekarang Bapak mau tanya kalian lagi jika tidak ada pertanyaan. Mari kita lakukan aktivitas. Ayo mencoba. Sudah kelihatan semua? Sudah, Pak Guru. Oke, Bapak minta kalian siapkan kertas seperti ini. Iya, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Sudah? Udah, Sudah, Pak. Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Sudah. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama dari masing-masing coba dulu. Di mana dia berdiri? Di positif 4. 4. Sekarang masing-masing coba ya. Nanti Bapak mau lihat hasilnya gimana ya. Iya, Pak Guru. Oke. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Cukup nggak? Ini bikin garis, Pak Guru. Ya. Baik, anak-anak sudah? Siapa yang mau mencoba? Sudah, Pak Guru. Silakan Hasan. Hasan kasih Iya, tahu. Pak Guru. Baru nomor 1, Pak Guru. Ya, tidak apa-apa Hasan. Ayo, berapa hasilnya Pak Ya. Hasan? Untuk nomor 1, awalnya kita menghadap ke depan, ya. Ya. Kemudian maju sampai di titik 4. Iya, lalu? Karena itu ada tanda kurang, maka kita menghadap ke kiri, Pak Guru. Iya. Kemudian mundur 5 langkah, Pak Guru. Iya. Jadi Hasilnya berapa? 9. Hasilnya 9, Pak Guru. Pintar sekali Hasan. Beri tepuk tangan untuk Hasan. Terima kasih, Pak Guru. Luar biasa ya. Siapa lagi yang mau mengajukan diri untuk mencoba? Ayo. Endri, Pak mungkin? Guru. Endri. Endri. Ya, silakan Endri. Belum Wah. selesai, Pak. Siapa lagi yang sudah selesai yang mau mencoba? Ayo. Saya lagi, Pak Guru. Sudah saya, Pak Guru. Sudah ya? Baik, tadi dua teman sudah mengajukan diri. Kita lihat. Ya, ini tadi pertama dari Hasan ya. Kita lihat Hasan. Pertama Hasan bilang dia bergerak menuju ke positif 4. Lalu kepalanya masih menghadap ke arah kiri. Dan dia mundur sebanyak 5 langkah. Ketemu jawaban 9. Betul. Beri tepuk tangan untuk Hasan tadi. Iya. Terima kasih, Pak Bagus Guru. sekali ya. Berikutnya dari Endri tadi, Endri bilang bahwa pertama dia menghadap ke 9 ya. Dari 0 dia melangkah 9 langkah menuju bilangan positif. Dari bilangan positif, kepalanya masih menghadap ke arah kanan dan mundur sebanyak 6 kali. Dan dia berada di posisi positif 3. Ya. Jadi dari paparan dua temanmu tadi, beginilah cara menghitung bilangan bulat. Mungkin sampai sini ada pertanyaan untuk penjumlahan dan pengurangan? Gimana Nana? Ada pertanyaan? Jelas, Pak Guru. Ya, kalau sudah jelas, Bapak lanjutkan ya. Kita lanjut ke konsep berikutnya.
Berikutnya kita akan belajar tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini Bapak sudah buatkan tabel untuk kalian tentang kaidah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika bilangan 1 dan bilangan 2, hasil kali dan bagi ya. Jika hasilnya bilangan 1 itu positif dan bilangan 2 positif, maka hasil kali dan baginya juga akan positif. Jika bilangan 1 negatif dan bilangan 2 negatif, maka hasil kali dan baginya juga positif. Jadi ingat anak-anak ya, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Walaupun dia negatif atau positif. Iya, jika bilangan 1 dan bilangan 2-nya tandanya sama, maka dia akan bertanda positif. Jika dia berbeda tanda, positif atau negatif, maka dia akan menjadi negatif. Jika dia bilangan 1 dan 2-nya negatif dan positif, juga akan negatif. Jadi ingat konsepnya, perkalian dan pembagian itu, jika bilangan tandanya sama, hasilnya positif. Ya, tandanya beda, hasilnya apa, Nana? Negatif. Iya, wah, anak-anak Bapak pada pintar semua. Luar biasa. Baik, ini anak-anak Bapak kasih contoh ya. Tadi tandanya sama ya, positif dan positif. Hasilnya positif. Contohnya, positif 4 dikali positif 5. Menghasilkan bilangan Positif. 20. Bilangan negatif dikali negatif 4 dikali negatif 5, hasilnya positif 2. Tandanya sama ya anak-anak ya. Iya Pak Guru. Negatif. Berarti yang posisi tidak perlu dituliskan ya Pak tandanya. Iya, nggak perlu tulis tanda kurang ya. Yang nomor 3, positif 4 dikali negatif 5. Menghasilkan bilangan berapa anak-anak? Negatif. Nah, negatif 20. Nomor 4, negatif 4 dikali positif 5, hasilnya berapa anak-anak? Negatif 20. Nah, gimana anak-anak dari kaidah kalian ini dan pembagian? Ada pertanyaan? Tidak Pak Guru. Tidak Pak, udah ngerti Tidak. Pak. Ya, Mimi, silakan Mimi. Udah ngerti Pak. Oh Kata iya. nggak Pak, nggak susah ya. Baik anak-anak ya, jika kalian Pusing kepala saya Pak Guru. jika kalian mengalami kesulitan, Bapak yakin dengan usaha dan kerja keras, pasti bisa ya anak-anak ya. Iya Pak Guru. Iya Pak. Ya Pak Guru. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Jadi sebelum menghitung itu, kita harus tahu dulu kaidah-kaidahnya. Langkah-langkahnya apa sih yang dikerjakan lebih dulu. Dalam hitungan campur bilangan bulat itu, sama seperti hitung campuran biasa ya. Jadi ada kaidah yang harus dikerjakan. Yang pertama, kerjakan dulu yang dalam kurung. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian. Yang ketiga, terakhir kerjakan dulu yang penjumlahan dan pengurangan. Jika ketemu bilangan yang punya bilangan yang ada kali, bagi, tambah, kurang, kalian kerjakan dulu yang perkaliannya ya. Jika dia ada tambah kurung, kerjakan dulu lebih dulu. Baik, Bapak akan kasih kalian contoh bagaimana kaidahnya. Kabataku ya Pak, kabataku ya. Kabataku, ingat kabataku ya. Kali bagi dalam kurung, kali bagi tambah kurung. Da kali bataku. Kabataku. Iya. Baik anak-anak, ini contoh ya, contoh kaidah campur bilangan bulat ya, campur bilangan bulat. Kaidah operasi hitung campur. Dahulukan operasi dalam tanda kurung. Jadi di sini 3 kali dalam kurung 2 kali negatif 3. Berarti kita kerjakan dulu yang tanda dalam kurung. 3 dikali negatif 6. Jadi hasilnya negatif 18. Yang berikutnya, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Di sini ada tanda tambah dan ada perkalian. Karena perkalian itu tingkatnya lebih tinggi, kerjakan. Kita lihat 2 kali negatif 2 kali 6 berapa hasilnya? Negatif 12. Negatif 12. Jadi sini ada 4 ditambah negatif 12. Jadi waktu dalam penjumlahan ini kalian gunakan garis bilangan seperti yang kita pelajari sebelumnya yang di atas tadi ya.
Menghasilkan berapa anak-anak? Negatif Negatif 8. 8. Bila perkalian dan pembagian berada dalam satu operasi hitung, maka kerjakan operasi yang sebelah kiri dulu. Jadi kalau dia kali sama bagi, kalian nggak boleh kerja dari belakang gini, nggak boleh ya. Kalian harus berurutan. Jadi kerjakan dulu dari kiri menuju kanan. Kerjakan dulu perkalian. 3 kali 4 berapa? 12. 12. Dibagi negatif 2. Berapa anak? Negatif 6. Negatif 6. Yang berikutnya, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan dari sebelah kiri. Jika semua tandanya sama, nggak ada bedanya, kalian kerjakan dari yang sebelah kiri. Contoh, 3 tambah negatif 4, gunakan garis bilangan seperti yang di atas, akan menghasilkan berapa, Nana? Negatif 1. Negatif 1. Dikurang negatif 8. Jadi dia menghadap ke kiri bilangan negatif 1, lalu kepalanya ke arah kiri mundur sebanyak 8 kali. Maka dia akan berhenti di posisi 7. Gimana anak-anak, ada pertanyaan sampai sini? Sudah mengerti semua? Sudah Pak Guru. Abdul, mana Abdul? Guru. Kamu ngantuk ya Abdul? Saya Iki, Pak. Ya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Iya, Pak Iya Guru. Pak Guru. Baik anak-anak, ini Bapak sekarang kasih contoh ya. Contoh hitung campuran bilangan bulat. Jadi utamakan dulu yang di dalam kurung. Ini ada soal 3 dikali dalam kurung 2145 dikurang 975 dibagi 15 dikurang 75. Jadi kita kerjakan dulu yang hasil dalam pengurangan ini. Dia akan bertemu hasil 1170. Jadi 3 dikali 1170 dibagi 15 dikurang 75. Karena ini tanda kali sama bagi, kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Kerjakan perkalian dulu. Ketemu hasil 3510 dibagi 15 dikurang 75. Karena ini masih bagi sama kurang, kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Ketemu hasil berapa, Nana? 234. Dikurang 75. Ya. 5. Berapa? 159. Baik, Nana, sekarang Bapak kasih kesempatan kalian ayo mencoba ya. Bapak kasih kalian waktu 1 menit ya. 3 menit, gimana 3 menit? Iya Pak Guru. Nah, Istirahat nih Pak, lama banget. baik, Nana, sudah semua? Sudah Pak Guru. Jamnya pulang, Pak. Nah, siapa yang mau kasih jawaban dulu? Ayo. Saya Pak Guru. Iya, Hasan, berapa Hasan? Nomor 1 jawabannya negatif 24 Pak Guru. Negatif 26 Pak Guru. 26 ya. Ya. Baik, yang B-nya berapa? Ada yang bisa? Ayo Parno. Ya, Pak Guru belum selesai. Belum selesai, tapi sudah selesai. Ayo. Belum. 3 Pak. Berapa Mimi? 3. 3. Siapa lagi? Saya Pak Guru. Iya, berapa yang C-nya? 57, Pak Guru. 27. 57. 57. 57. Baik, anak-anak ya. Luar biasa sekali kalian ya. Beri tepuk tangan dulu untuk yang sudah kasih pendapat. Terima kasih Pak Guru. Kita lihat hasilnya. Yang pertama itu negatif 20 dikurang 6 menghasilkan Negatif 26. nah, negatif 26 ya. Yang kedua itu menghasilkan 50. 57. Betul. Betul. Yang berikutnya 26 ditambah 4 30 dikali negatif 10 hasilnya 300. 300. Selesai enggak nih ya? Oh ya, sesuai ya. Ya, sudah Guru. Baik, anak-anak, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak Guru, udah ngantuk, mau pulang. Jajan nih Sabar Pak, ya. udah lapar Pak. Udah lapar, Pak. Terima kasih. Baik, anak-anak, sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok ya. Nanti membentuk kelompok, satu kelompok itu terdiri atas 4 sampai 5 anak ya. Nanti kalian akan Bapak kasihkan lembar kerja, bentar. Bapak akan kasihkan kalian di grup.
nanti Bapak minta kalian kerjakan LKPD seperti yang Bapak sampaikan di layar ini ya. Iya, Pak. Nanti berkelompok kalian kerjakan. Dan ingat, di LKPD ini jangan lupa menulis nama kelompok, petunjuk pengerjaannya dibaca, dan dibagi tugas. Di antara teman-teman kalian bagi tugas untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak kasih di LKPD ini. Jadi diskusikan tentang pasangan yang sesuai dari hasil campur di bawah ini. Nanti Bapak minta kalian menjawab ini hasilnya, dan Bapak minta kalian tampilkan di depan kelas. Iya, Pak Guru. Ya. Jangan lupa Nana ya, Bapak sudah sebarkan LKPD-nya, silakan kalian kerjakan secara kelompok. Nanti Bapak minta ada kelompok mewakili untuk menjawab pertanyaannya. Baik anak-anak, Bapak kasih waktu kalian kurang lebih 20 menit ya untuk mengerjakannya. Baik anak-anak, waktu sudah habis, silakan kumpulkan LKPD-nya. Nanti siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok 1 dulu, Pak Guru. Ya. Bentar ya, Bapak share dulu lagi ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasilnya. Ini Bapak sudah tampilkan. Silakan siapa yang mau berbicara, mewakili kelompok 1. Parno, Pak Guru. Parno, Pak Guru. Silakan Parno. Ya, Pak Guru. Ya, silakan Parno. Hasil dari pengerjaan LKPD gimana? Tulisannya tidak jelas, Pak Guru. Bapak besarkan ya. Kurang besar. Oh iya, yang A itu hasilnya negatif 3, Pak Guru. Negatif 3, ya betul. Yang B berapa Pak? Yang B-nya positif 4. 4, betul sekali. Yang C-nya? C-nya itu negatif 12, Pak Guru. Iya, betul sekali. Yang D-nya? B-nya itu Negatif 6. Iya, yang C, yang bagian 1? Yang sebelahnya 3. belum ngitung, Pak Guru ini. 3. Negatif 3. Negatif 12. 12. Yang duanya? Negatif 3. Negatif 6. Ya. Yang tiganya? 4. Negatif 3. Negatif 3. Yang keempatnya? 4. Negatif 4. Positif 4. Ya. Gimana? Silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan dari hasil kerja dari kelompok Pak Parno. Ya, berarti Ya, betul tuh Pak. Udah untuk bagus. yang A itu sama dengan yang Romawi 3. kelompok 3, Pak Guru. Iya. Yang A sama dengan kelompok yang 3. Yang B-nya itu sama dengan kelompok 4. Yang C-nya? Yang C-nya itu sama dengan kelompok 1, Pak Guru. Iya. Yang B-nya sama dengan kelompok 2. Wah, luar biasa sekali kelompok Pak Parno. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Parno. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tadi, Bapak minta Bapak stop screen dulu ya, stop share dulu.
Jadi Bapak minta kalian untuk di rumah nanti lebih diperdalam ya tentang apa yang sudah dibahas hari ini. Jadi sekarang Bapak minta kalian satu kelompok atau satu orang untuk memberikan kesimpulan atau rangkuman hasil belajar tentang hitung campur bilangan bulat. Siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan tentang hasil belajar tadi? Bapak mau dengar saya? Pak Guru. Ya, Hasan silakan Hasan. Ya, jadi Pak Guru, kalau perkalian bilangan bulat positif yang tandanya sama hasilnya positif. Kalau pembagian sama. Kalau di hasilnya negatif. Itu Pak Guru. Iya, betul sekali ya. Jadi jika dia tandanya sama, dia akan menghasilkan bilangan positif perkaliannya ya. Positif. Ya, jika pembagian atau perkaliannya bilangannya tandanya berbeda, akan menghasilkan bilangan negatif. Apalagi kesimpulan lain yang dipelajari. Silakan Abdurrani. Kesimpulan lain saya lihat dari pembelajaran bilangan bulat itu beda. Bilangan bulat itu maksudnya itu kan bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal ataupun pecahan. Karena tadi kan ada saya lihat desimal atau pecahan. Ya. Itu saja Pak Guru kesimpulannya. Iya, boleh. Siapa lagi yang memberikan kesimpulan tentang hasil belajar tadi? Jika tidak ada, Bapak akan lanjutkan lagi dengan evaluasi ya. Jadi Bapak minta kalian kerjakan soal yang Bapak kirim. Bapak kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit cukup kali ya? Ya Pak Guru. Soalnya jangan banyak Pak Guru. Nah ini untuk evaluasi silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan ya anak-anak ya. Ya Pak. PR kah Pak Guru? Bukan, kerjakan. Ya Pak. Kita nggak boleh ada PR ya. Bapak paling anti kalau kasih PR. Bapak pengennya kamu tuh sampai rumah main nah. Iya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Baik deh. Baik deh. Jadi belajar cukup di sekolah aja ya. Yang penting kamu itu perhatikan baik-baik belajarnya. Di rumah tinggal istirahat, bermain dan sebagainya. Baik anak-anak, sudah? Sudah Pak. Sudah Pak Guru. Sudah Baik, Pak. Jika sudah, Bapak ingin kalian mengisi hasil refleksi pembelajaran hari ini. Jadi nanti bisa kalian tuliskan dalam bentuk kalimat. Kalian cukup jawab pertanyaan yang Bapak sampaikan di lembar ini ya. Jadi nanti kalian tulis dulu, nanti kalian jawab apa saja yang sudah dikuasai dalam pembelajaran ini, apa saja yang masih membingungkan dalam pembelajaran ini. Jadi nanti kalian tuliskan. Mungkin ada yang sudah bisa disampaikan di depan kelas. Bapak nggak dengar suara Endri tadi. Endri kemana sih Endri ini? Toilet Pak Guru. Oh, ke toilet. Ada Pak. Sudah balik Pak Guru. Iya Pak. Mungkin Endri bisa kasih refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya Pak, jadi hari ini saya sudah sedikit memahami tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Terus yang paling saya ingat dari pembelajaran hari ini adalah kalibataku Pak. Nah, konsep ya tadi. Konsep kalibataku. Jadi kalau kita menyelesaikan soal hitung campuran bilangan, kita menyelesaikan dulu kalau ada perkalian, kita selesaikan perkalian, kemudian pembagian, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalibataku, itu yang saya ingat Pak. Iya. Terus yang bingung Pak, kalau yang masih saya bingung, itu yang putar balik tuh Pak, itu masih bingung saya. Tapi nanti saya pelajari lagi ya Pak ya. Baik, Nak. Terima kasih, Nak ya. Jadi itu tadi refleksi kita tentang pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat ya. Jika masih kurang mengerti, nanti kalian silakan tanya Bapak secara pribadi. Nah, Bapak terbuka untuk kalian. Jadi jangan malu bertanya ya. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Malu bertanya sesat di jalan.
Kebanyakan bertanya juga dianggap orang Gila. Nah, Bertanyalah sesekali saja ya. Ya, Baik, anak-anak. Bagus. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hitung campuran bilangan bulat, tapi dalam bentuk soal cerita ya. Jadi Bapak harap kamu di rumah sudah menguasain konsep yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian, silakan kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Hasan, Terima tutup doa. kasih Nanti Pak Pak, Guru. Baik, gitu, kawan-kawan. buku lintas. Punya dikemas-kemas dulu, Iya, Pak. masih mengemas Oke, buku. siap. Sudah siap? Sudah Pak. Kabar. Selesai. Ucapkan salam. Selamat siang, Pak Guru. selamat pagi Pak Guru. Selalu semangat pagi. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Yes. Baik.